Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom, selamat pagi, kabar baik menyertai kita semuanya. Saat ini kita kembali hadir dalam persekutuan doa pagi masa Pentakosta di hari yang pertama ini, dan kita akan bersama menghayati hari ini dan mengkhususkan waktu ini. Mari bersama kita meneguhkan hati kita dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara, kini dan selamanya. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah dan mengagungkan namanya. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Saat ini kita akan bersama menyambut firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama memperhatikan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar boleh kami rasakan dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini kita akan bersama memperhatikan bagian firman Tuhan dari surat Kisah Para Rasul 1, ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul 1, ayat 4 sampai 8. Demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi jika tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda setiap kita yang mendengar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal masa penghayatan Pentakosta ini, kita akan bersama
mengawali permenungan ini dengan saudara-saudara, menunggu merupakan hal yang tidak enak. Sebab di dalam menunggu, kita diajak untuk memikirkan sesuatu hal yang belum pasti. Oleh karena itu, di dalam menunggu, seringkali timbul perasaan cemas, takut. Cemas kalau hal yang sudah lama ditunggu dengan harapan kita, atau bahkan malah mengecewakan kita. Dan pada saat sedang menunggu sesuatu, biasanya kita lalu memikirkan hal yang tidak-tidak dengan banyak hal. Saudara-saudara, murid-murid Yesus pun pernah berada dalam situasi menunggu. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak pada kemuliaan yang mereka bayangkan. Yesus justru tinggal di Yerusalem untuk menunggu. Menunggu dalam ketidakpastian. Menunggu tanpa tahu kapan batasan waktunya. Sehingga hal ini tentunya membuat rasa dalam hati dan perasaan para murid. Sehingga mereka kemudian bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini keluar dari kegelisahan mereka. Mereka ingin jawabannya sekarang, kepastiannya sekarang. Namun Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka dengan kepastian yang mereka harapkan. Sebaliknya, Ia berkata, Engkau tidak di masa dan waktu dan Bapa sendiri menurut kuasa. Nah, jawaban ini mungkin terdengar mengecewakan, sebab tidak memberikan kepastian waktu. Tapi justru disitulah letak pelajaran pentingnya, bahwa iman tidak dibangun di atas kepastian manusia, melainkan kepercayaan pada janji Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang tidak jauh berbeda dengan para murid pada waktu itu. Kita juga sering berada dalam situasi ketidakpastian. Kita menunggu jawaban atas doa-doa kita. Kapan Tuhan menjawab kerinduan saya? Kapan aku akan sembuh? Kapan saya mendapatkan kerja? Kapan Tuhan mengubah situasi keluargaku? Dan dalam penantian seperti itu muncul rasa cemas, rasa ragu, dan bahkan kadang kita menjadi sepertinya ingin menyerah. Tetapi melalui bacaan kita dalam Kisah Rasul 1 ayat 4, kita diajak untuk tidak tinggal dalam kecemasan, melainkan berdiri dalam pengharapan. Sebab Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita, serta memimpin kita. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Ini bukan soal kuasa atas orang lain, itu tidak, melainkan kuasa untuk bertahan. Kuasa untuk tetap percaya di tengah badai hidup, dan kuasa untuk berkata, ya pada kehendak Allah, walau kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Saudara-saudara, janji Yesus tentang Roh Kudus bukan janji pada para murid 2000 tahun yang lalu. Itu tidak. Itu adalah janji yang hidup. Janji yang juga berlaku untuk kita hari ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dan bekerja di tengah dunia dan di dalam hati setiap orang percaya. Saat Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, Yesus sebenarnya sedang mengubah fokus para murid. Dan fokus pada masa depan, bukan fokus pada masa depan yang tidak pasti, tetapi fokus pada kapan, menjadi apa yang harus aku lakukan sekarang dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepadaku. Inilah yang harus kita camkan, saudara. Roh Kudus diberikan bukan untuk membuat hidup kita lebih mudah, itu tidak, tetapi membuat kita mampu untuk setia.
setia dalam menunggu, setia dalam bersaksi, setia dalam mengasihi, dan setia dalam berjalan bersama Tuhan, meski jalan itu tak selalu terang. Yesus tidak memberi peta yang jelas tentang masa depan kepada para murid, tetapi ia memberi pendamping, yaitu Roh Kudus. Itulah yang kita imani ketika kita berkata, "Aku percaya pada Roh Kudus." Harusnya itulah juga yang kita imani. Artinya, kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita percaya bahwa kuasa Allah ada di dalam diri kita, menyertai langkah kita dan menyertai setiap hari-hari kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Engkau telah meneguhkan bagi kami semua bahwa ada Roh Kudus yang melingkupi hati dan kehidupan kami. Maka ajarlah kami untuk percaya, menyandarkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekalipun kami harus berjumpa dengan berbagai persoalan, sekalipun kami harus berjumpa dengan sakit penyakit, sekalipun kami harus berjumpa dengan perselisihan antara satu dengan yang lain, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus menuntun, menerangi, dan membimbing kami, sehingga kami semua dapat mampu melewati berbagai persoalan yang kami alami ini, sehingga kami boleh hidup di dalam janji Kristus yang penuh pendampingan akan kuasa Roh Kudus. Allah Bapa kami, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, pergumulan kami, pergumulan anak-anak kami, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memelihara kami semua. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaannya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus telah hadir bersama dengan kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus teguh mendampingi hati kita. Mari kita hayati dan juga kita imani karya Roh Kudus ini, dengan kita menyanyikan Roh Kudus tetap teguh. Kau
Bersama dengan seluruh umat di segala abad dan tempat, kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kini kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.